Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur dan menguasai seluruh alam semesta. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita bagaimana cara terbaik menjadi hamba Allah yang baik dan bahagia di dunia dan di akhirat. Di pertemuan yang keempat ini, insya Allah kita akan membahas hadis tentang mengambil dunia untuk keselamatan di akhirat. Mari kita baca hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadirus sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang pundakku seraya berkata, di dunia ini jadilah kamu seperti orang asing atau penyeberang jalan atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu di sore hari, jangan menunggu pagi hari. Dan jika berada di pagi hari, jangan menunggu sore hari. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati. Hadis riwayat Bukhari. Ma'anil mufradat. Akhadha bi ay amsaka, memegang. Mankibaya ay katifaya, itu dua pundakku. Adunya ay al-hayatul hadiratu, dunia. Gharibun ay ajnabiyun, yaitu orang asing. Abirus sabil, yaitu pengembara. Rasulullah SAW adalah seorang murabi atau seorang pendidik, dan beliau menggunakan salah satu metode agar penyampaian ilmu sampai terhadap orang yang akan diajak berbicaranya, yaitu dengan cara memegang pundak dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebagai bentuk tanda cinta dan pentingnya masalah yang akan beliau sampaikan. Sehingga Ibnu Umar akan lebih perhatian dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Hadis ini merupakan landasan agar manusia tidak memiliki angan-angan yang panjang di dunia. Orang yang beriman tidak sepantasnya menganggap dunia ini sebagai tempat tinggalnya yang abadi. Namun, seharusnya ia menganggap dunia ini hanyalah seperti musafir yang sedang menyiapkan bekal perjalanan menempuh perjalanan yang teramat panjang. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah atau seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir. Jika dunia bukan negeri domisili dan tempat yang abadi bagi seorang mukmin, maka hendaknya seorang mukmin harus bersikap dengan salah satu sikap di antara dua sikap, yaitu pertama, seperti orang asing yang menetap di negeri asing, dan obsesinya atau tujuan dan cita-citanya ialah mencari bekal untuk pulang ke tanah airnya. Maka, orang mukmin yang menetapkan dirinya seperti orang asing dan dia membayangkan bisa menetap di negeri asing tersebut, hatinya tidak terpikat dengan negeri asing tersebut. Hatinya tetap tergantung dengan tanah airnya. Tempat ia akan kembali kepadanya, ia bermukim di dunia ini untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, yaitu surga. 2. Seperti musafir yang tidak menetap sama sekali. Dia terus melanjutkan perjalanannya siang dan malam menuju negeri abadi. Yang akan dia lakukan tetap berjalan, melintasi tempat-tempat perjalanan hingga perjalanannya berhenti di tempat tujuan, yaitu kematian. Barang siapa sikapnya seperti ini di dunia, berarti ia menyadari tujuannya untuk mencari bekal untuk perjalanan dan tidak disibukkan dengan memperkaya diri
dengan perhiasan dunia. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama?" Rasul menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya." Orang itu bertanya lagi, "Lalu siapa orang mukmin yang paling cerdas?" Beliau bersabda, "Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itulah orang yang paling cerdas." Maka seorang mukmin selalu mempersiapkan bekal dengan takwa kepada Allah dan melakukan amal soleh sebaik-baiknya dengan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dia bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Idza amsayta fala tantadiris sabaha wa idza asbahta fala tantadiril masaa. Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu di sore hari. Hadis ini berisi tentang pendeknya angan-angan dan jika seseorang berada di sore hari, maka tidak perlu menunggu waktu pagi serta jika dia berada di waktu pagi, maka tidak perlu menunggu sore hari. Ia membayangkan ajal kematian menjemputnya sebelum itu. Jika seseorang mampu melakukan ketaatan atau melakukan suatu amal kebaikan, maka hendaklah ia bersegera melakukannya. Jangan ditunda-tunda atau diakhirkan. Contohnya, saya akan melakukannya di lain waktu, atau saya akan melakukan ini nanti saja, atau saya akan melakukannya besok, atau saya akan bersedekah besok, atau saya akan ngaji minggu depan. Kalau ada waktu dan harta, kenapa ditunda? Dan semua perkataan di atas tadi merupakan pintu masuk setan untuk memalingkan manusia dari perbuatan kebaikan, sehingga waktunya terbuang sia-sia tanpa ada manfaat. Sesungguhnya kekuatan dalam amal itu engkau tidak menunda-nunda pekerjaan hari ini ke hari esok. Karena jika engkau berbuat demikian, maka pekerjaan-pekerjaan itu akan makin banyak dan menumpuk. Lalu engkau tidak tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu dan akhirnya hilanglah waktumu. Jangan sekali-kali menunda amal soleh yang dapat kita lakukan hari ini. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa khud min sihatika limarodika wa min hayatika limautika. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Maksudnya, kerjakan amal-amal soleh dalam kehidupan ini sebelum engkau terhalang oleh sakit. Dan kerjakan amal-amal soleh dalam kehidupan ini sebelum engkau dipisahkan oleh kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Dua kenikmatan yang banyak sekali manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat luang." Dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada perniagaan yang sangat jelas keuntungannya di akhirat. Siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya untuk taat kepada Allah, maka ia akan menjadi orang-orang yang sukses. Tapi, siapa yang menggunakan waktunya dalam maksiat kepada Allah, maka ia akan menjadi orang yang tertipu. Al-Khalil bin Ahmad mengatakan, waktu itu terbagi menjadi 3. Waktu yang telah berlalu darimu dan takkan kembali. Kedua, waktu yang sedang kau alami dan lihatlah bagaimana ia akan berlalu darimu. Dan waktu yang ketiga adalah waktu yang engkau tunggu, bisa jadi engkau tidak akan mendapatkannya. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya, berusahalah dengan sungguh-sungguh, serta mengikhlaskan niat kita karena Allah. Untuk menggunakan waktu yang bermanfaat bisa kita dengan beribadah, membaca buku, atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Dalam hadis ini juga kita diperintahkan untuk bersikap juhud terhadap dunia. Maksudnya bukanlah meninggalkan usaha, akan tetapi mewaspai dunia agar tidak melupakan akhirat. Kesehatan dan hidup adalah kesempatan yang baik bagi seorang mukmin untuk melakukan kebajikan. Selama masih hidup dalam keadaan sehat, selayaknya orang yang berakal senantiasa beramal soleh sebelum ajal menjemput hingga berakhirnya segala aktivitas. Hidup di dunia ini seperti kita bercocok tanam, yang akan kita berikan adalah benih-benih yang terbaik agar mendapatkan hasil yang terbaik.
Maka gunakanlah dunia untuk senantiasa membuat kebaikan-kebaikan sehingga di akhirat kita tidak menjadi orang-orang yang merugi, yang dapat menghasilkan dari tanaman kita hasil-hasil yang baik. Dan orang yang beruntung dan hatinya sehat adalah orang yang menghargai waktu untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah dan juga untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Seorang mukmin adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amal solih, memperbanyak kebaikan. Di samping itu dia juga senantiasa takut terhadap azab Allah. Atau seperti kondisi orang yang sedang menempuh perjalanan, ia senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya, juga sangat ketakutan kalau dia tersesat, tidak bisa meneruskan perjalanannya sehingga tidak bisa sampai ke tujuan, maka dia mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Waspadalah terhadap orang-orang yang berperilaku buruk. Mereka itu ibarat perampok yang senantiasa menghalangi langkah orang-orang yang menempuh perjalanan agar tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Sehingga perbuatan yang bersifat duniawi wajib kita lakukan jika dalam rangka mencukupi kebutuhan jiwa dan untuk mendapatkan berbagai manfaat, maka bagi seorang mukmin semua itu dijadikan hanyalah sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Dan dalam hadis ini juga kita diperintahkan untuk bersikap proporsional dalam dunia dan akhirat. Setelah mempelajari hadis tentang mengambil dunia untuk keselamatan di akhirat, harapannya kita bisa benar-benar menjadikan dunia itu hanyalah sekedar jembatan atau hanya sebagai tempat untuk bercocok tanam, sehingga kita bersiap-siap untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik dengan kita persiapkan bekal sebaik-baiknya, yaitu takwa. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan dalam penyampaian hadis ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.